Puji Tuhan, haleluya. Karena kemurahan Tuhan, kita bisa seperti saat ini. Untuk itu bersyukurlah dan pujilah Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, banyak orang susah saat ini. Tetapi orang yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, Tuhan mengatakan, engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kalau kita ingin berbahagia, hidup kita terjamin, selalu banyak untung, baik jasmani dan rohani kita. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Lurus, fokus kepada Tuhan. Nah, saat ini kita sedang berada di dalam gereja virtual Gabriel. Gereja tanpa gedung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti saat ini, Engkau menjanjikan kepada kami akan beruntung kemanapun kami pergi. Asal kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami lurus di jalan Tuhan. Oleh sebab itu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman ini Tuhan. Berkati supaya kami Tuhan selalu beruntung di dalam dunia yang penuh dengan cobaan dan kesulitan ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan teks firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Untuk melayani Tuhan, kita harus mengalami pembentukan rohani dan pembentukan karakter, agar kita menghasilkan buah-buah rohani, yaitu buah roh dan buah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Karena kehidupan kita bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk selama-lamanya. Tuhan melahirkan gereja untuk menjadi umat yang mewakili Tuhan di bumi ini, menjadi satu bangsa yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaannya sendiri yang akan mendemonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan melalui kerajaannya di bumi ini. Kita mempermuliakan Bapa di surga jika kita menghasilkan buah yang lebat. Akar sangat menentukan pertumbuhan sebuah pohon, baik kualitas maupun kuantitasnya. Yesaya 37 ayat 31. Ayat ini menjelaskan orang-orang Israel yang terluput, yang setia, yang sungguh percaya kepada firman, yang tidak menyerah oleh intimidasi, ancaman dan dari musuh, mereka akan berakar dan berbuah. Hal ini menggambarkan orang-orang percaya yang bersungguh hati, karena banyak juga orang-orang akan lari meninggalkan Tuhan karena penderitaan sebagai konsekuensi menjadi murid Tuhan. Saudara, kali ini firman Tuhan berjudul berusaha semakin kokoh kuat. Bagaimana agar kita semakin kokoh kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, tidak mundur dan stagnan
di dalam iman. 2 Petrus 1 ayat 10a, berusaha sungguh. Betapa pentingnya kita menunjukkan iman dan pekerjaan dalam pekerjaan dan dalam kehidupan moral. Demikian juga dalam hidup ketekunan dan tabah dalam menghadapi penderitaan atau pergumulan hidup. Untuk berjalan dengan iman, kita harus sepenuhnya mengandalkan kesanggupan untuk mengarahkan kehidupan kita. Kita harus sepenuhnya yakin bahwa Ia benar-benar tahu apa yang terbaik untuk kita. Mazmur 119 ayat 66. Seraya kita membuat keputusan dalam hidup dan bertindak selaras dengan itu, kita mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1, terjemahan baru. Ini mencakup langit baru dan bumi baru yang dijanjikan. 2 Petrus 3 ayat 13. Di pihak lain, berjalan dengan apa yang kelihatan berarti kita menempuh haluan hidup yang semata-mata ditentukan oleh yang kita amati dengan indera jasmani kita. Hal ini berbahaya, saudara. Dapat membuat kita sama sekali mengabaikan kehendak Allah. Ya. Kita baca di dalam Mazmur 81 ayat 12. Saat ini kita sedang berada di gereja Betul Gabriel. Bagaimana agar kita semakin kokoh di dalam Tuhan? Jawabnya, bertumbuh makin teguh di dalam iman. 2 Petrus 1 ayat 10b. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kesulitan hidup, pergaulan, dan tantangan terus ada di dalam hidup setiap orang. Saudara-saudara, ini merupakan pelajaran yang penting bagi kita bagaimana merespon setiap masalah yang terjadi. Iman kepada Kristus menjadi senjata yang paling ampuh menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam hidup. Bagaimana memiliki iman menjadi tetap teguh, bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tesalonika 3 ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Iman yang teguh itu yang bagaimana? Iman yang teguh, ya, atau bertekun. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Tekun berarti terus beriman. Tidak mengandalkan pikiran dan kekuatan sendiri, melainkan hanya sungguh percaya kepada Tuhan. Selalu beriman akan apa yang belum dapat dilihat dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Iman yang teguh itu berjaga. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jaga, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ada banyak titik kelemahan kita sebagai manusia, sangat mudah kita meninggalkan iman. Kehendak manusia sering bertentangan dengan kehendak Allah. Siasat iblis mudah mempengaruhi cara berbicara dan pikiran dan tindakan kita. Sebab itu, berjaga-jaga. Itu yang paling penting. Menyadari senantiasa untuk mewujudkan iman yang teguh. Iman yang teguh itu adalah perjuangan. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu.
supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Iman dapat berubah-ubah. Kadang-kadang iman menjadi kuat, tetapi seringkali menjadi lemah dan tidak berdaya. Perjuangan iman terus harus menjadi dan menjadi pendorong bagi kita untuk mendapatkan iman yang teguh. Butuh penyangkalan diri dan pikulan salib untuk mengikut Yesus. Iman yang teguh dapat kita miliki oleh kekuatan Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk bertekun di dalam iman, berjaga senantiasa terus memperjuangkan untuk mendapatkan iman yang teguh. Bagaimana agar kita semakin kuat di dalam Tuhan? Saat ini kita sedang berada di gereja virtual Gabriel. Bagaimana agar kita semakin kokoh kuat di dalam Tuhan? Ya, jangan jatuh tersandung atau tidak jatuh tersandung. 2 Petrus 1 ayat 10c. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Apabila kita tersandung, lalu terjatuh. Apakah kita pernah semacam itu? Seorang anak kecil yang melintas di depan rumah sore itu tersandung selagi berjalan di atas permukaan jalan yang berbatu-batu. Ketidakhati-hatian membuatnya terjerembab jatuh. Untung dia tidak mengalami masalah apa-apa. Dia langsung bangkit dan berjalan lagi. Meski agak sedikit terpincang-pincang di awalnya, disertai wajah yang agak meringis. Kita semua pernah mengalami hal ini. Bukan hanya di jalan terjal dan berbatu, tapi terkadang di jalan yang mulus itu bisa terjadi. Jalan mulus bisa membuat kita tidak waspada. Sehingga ketika ada sebentuk benda yang tidak kita lihat menghalangi langkah kita pun bisa tersandung karenanya. Tersandung bisa sepele, tapi bisa pula menjadi berat jika akses yang diakibatkan ternyata mencederai kita secara serius. Pernah ada seorang yang berada di sekolah, di SMA, pernah tersandung begitu selesai bermain basket. Posisi jatuhnya ternyata cukup berakibat fatal. Ia kehilangan beberapa gigi karena mulutnya tepat menghantam permukaan keras di mana ia jatuh. Jatuh bangun di dalam iman pun dialami banyak orang. Bahkan ada orang yang sudah begitu sering jatuh bangun sehingga mereka sudah sulit menerima bahwa mereka sebenarnya direncanakan untuk tidak pernah jatuh. Tuhan sebenarnya sudah menjanjikan bahwa kita anak-anaknya tidak akan pernah tersandung dan jatuh. Firman Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang dapat membuat kita tetap berdiri tegak dan terhindar dari kejatuhan. Apa itu? Ketekunan. Ketekunan untuk berusaha lebih serius lagi atas panggilan dan pilihan Allah atas diri kita. Paulus menggambarkan demikian. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 2 Petrus 1 ayat 10. Kata ketekunan atau keseriusan, kerajinan untuk berusaha keras untuk lebih sungguh-sungguh ini memiliki arti yang sangat penting. Kita perlu tahu bahwa kita tidak akan pernah dapat menghayati hidup yang penuh kemenangan tanpa adanya ketekunan.
Jadi kesimpulannya, bagaimana agar kita semakin kokoh kuat dalam Tuhan? Jangan mundur dan stagnan dalam iman. Bertumbuh makin teguh dalam iman. Dan jangan jatuh tersandung. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu membentuk kami dengan firman yang luar biasa. Firman-Mu saat ini Tuhan mengajarkan supaya kami berdiri semakin kokoh kuat di dalam Tuhan. Untuk kokoh kuat dalam Tuhan, jangan mundur dan stagnan dalam iman. Engkau bertumbuh makin teguh dalam iman dan tidak jatuh tersandung. Berkati anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar dia semakin kokoh berdiri di hadapan. Dia selalu bergantung kepada Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Dan selalu senantiasa setia kepada Tuhan. Karena imannya begitu kokoh kepada Tuhan. Terima kasih. Berkati senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.